Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita kembali lagi di konten kali ini. Konten Aliyah Podcast nih. Aliyah Podcast spesial Ramadan. Spesial Ramadan khusus tahun ini ya. Gimana ini kontennya beda dengan tahun-tahun sebelumnya? Bener banget. Nah biar lebih afdol kita mungkin langsung perkenalan aja nggak sih ya? Ya nama Ana Zahran Muhammad Farisi dari kelas 11 MA. Nama Ana Hafiz Faik Asanu juga dari kelas 11 MA. Kali ini kita mau ngebawain tema apa nih di konten kali ini nih? Tema kita kali ini tuh mengapa puasa Ramadan tuh diwajibkan ya? Mengapa puasa Ramadan itu diwajibkan? Benar-benar pertanyaan yang sebenarnya kayak pertanyaan retoris ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin orang hanya sekedar tahu aja, hanya sekedar tahu tanpa ada penjelasan yang tertanam dalam benak pikirannya. Mungkin hanya sekedar tahu, belum tahu spesifiknya kayak gimana Makanya gitu. adanya kita berdua di sini bukan untuk menggurui tapi berbagi lah ya, berbagi, sharing gitu. Kita bagi ilmu apa yang kita punya gitu lah ya. Nih kita udah masuk ke berapa Ramadan sih? Ya sekitar 2 minggu lebih gak sih? 2 mingguan lah ya. 2 minggu lebih. Udah mau Taraweh nih, sholat taraweh nih softnya makin maju nih, bukan makin banyak makin maju. makin maju. Lantai 2 pun kosong. Makin softnya Bentar lagi sisa imam sama muazin. Saking aduh emang Imam mungkin sama persiapan azan buat doang. lebaran kan. Positif thinkingnya gitu, persiapan buat lebaran. Emang kalau lagi puasa-puasa gini tuh ada aja gitu. Kadang kan ada juga jokes-jokes bapak-bapak ataupun jokes orang tua nih, orang kuno yang masih ada aja sampai sekarang. Dan mungkin itu bisa dibuat bikin melatih kesabaran untuk mendengar. Siang-siang gini lihat kurma kayak lihat kecoa, lihat kecoa kayak lihat kurma. Aduh. Boleh nggak? Misal dia nanya nih, boleh nggak sih kumur-kumur 3 kali, keluarnya 2 kali? Terus kalau lagi mandi gitu. Kumur pakai bubur kacang hijau. Aduh, kan ngeselin ya. Itu bukan minta dijawab, minta ditonjok. Iya. Kayak aduh itu udah dari aneh TK juga. Dari TK. Iya dari anak TK juga ada gitu jokesnya. Udah seru bahas. Nah, nggak usah off topic gitu. Kita langsung aja masuk ke tema kita nih, Jara. Ya apa tuh? Mengapa puasa itu diwajibkan? Nah, untuk poin yang pertama, puasa Ramadan itu adalah salah satu rukun Islam. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa puasa diwajibkan. Mungkin untuk lebih spesifiknya, mengapa puasa Ramadan ya? Puasa Ramadan diwajibkan. Jadi takutnya ada yang salah tangkap, puasa Senin Kamis wajib mah. Puasa Daud wajib. Ini puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang ketiga setelah membaca syahadat dan menegakkan sholat 5 waktu. Kata Imam Al-Bukhari dan Muslim juga, Islam dibangun di atas 5 perkara, yakni syahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadan. Gitu. Jadi kalau udah Islam udah wajib puasa Ramadan gitu. Nggak harus, mungkin ada alasan apa? Ada syarat-syarat kayak balik segala macam yang nggak masuk tema kita lah. Ya. Nah, untuk poin yang kedua, ada bentuk ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau misal kita ambil kesimpulan ringan nih, nggak puasa nggak bertakwa, nggak masuk surga. Salah satu bentuk takwa kita kepada Allah ya puasa Ramadan, so, apalagi wajib kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siapa sih yang nggak hafal dalil ini kan? Artinya apa, Bis? Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Allah aja tuh udah wanti-wanti dalam dalilnya, dalam firman-Nya untuk bertakwa kepadanya gitu. Masa iya kita ngelawan? Ya, dan Allah Subhanahu wa taala pun juga udah menjanjikan kalau misalkan emang dia berpuasa, dia bakal bertakwa sama Allah gitu. Makanya. Nah, selanjutnya juga nih, Yang keempat ya. Keempat itu ada sebenarnya kalau Ramadan itu lebih kayak buat melatih kita untuk sabar dan berempati gitu. Oh, berarti iya untuk melatih kesabaran ya. Iya. Jadi ada juga dalil tuh yang menyebutkan dari hadis lain. Hadis itu kayak gini kalau salah, Bis. Kalau salah mau dibenerin ya. Asyamu junnatu minanar kajunnati ahadikum minal qital. Puasa adalah sebagai perisai dari neraka, sebagaimana perisai kalian dalam peperangan. Ibaratnya di analoginya itu kayak perisai dalam peperangan gitu. Perisai berarti pelindung. Musuhnya nih amarah, amarah kalau dalam musuhnya poin keempat ya. Banyak buat kayak maksiat, amarah, terus segala macem. Makanya di bulan Ramadan ini kalau misalnya kita udah puasa itu
ibaratnya kita udah ada perisainya, udah ada lindungannya gitu buat kita hindarin dari maksiat, terus yang sabar segala macem gitu sih. Bahkan apa dianalogiin jadi perisai ya, perisai ininya dalam peperangan gitu loh. Terus yang terakhir apa nih Bisir gitu? Yang terakhir itu kita bisa meraih manfaat kesehatan. Mungkin kalau dari sudut pandang orang lain, kebanyakan mayoritas puasa itu kan kayak bisa memicu penyakit mah gitu kan, apalagi kan karena mah telat makan aja kambuh nih, apalagi puasa kagak makan dari subuh sampai maghrib kan. Itu salah sebenarnya, bukan salah, lebih ke kurang benar, keliru gitu. Puasa memungkinkan usus untuk membersihkan dan memperkuat lapisannya. Itu juga dapat merangsang proses yang disebut autofagi, yakni proses alami saat sel membersihkan diri dan menghilangkan partikel berbahaya. Ujar ahli gizi Claire Mahi. Claire Mahi ini Islam apa enggak nih? Islam, mengutip Al Jazeera. Oh, Al Jazeera. Kayaknya ya Islam, nggak kurang tahu juga. Tapi dari statement yang dia berikan di internet, puasa itu malah menyehatkan gitu. Mungkin Allah juga memberikan berkah yang lebih, memberikan manfaat yang lebih khusus bulan puasa, di mana kita yang punya penyakit mah pun keterbelakangan lah, bisa dibilang keterbelakangan itu juga diberikan apa ya namanya, kekuatan lebih gitu. Jadi kita gampangnya gini, khusus puasa mah nggak ada gitu. Pokoknya kalau lagi puasa tuh tubuh tuh malah netralisir diri gitu ya. Asal puasanya dari hati dari berniat. Kalau puasa cuma karena dipaksa orang tua nah, emang kalau hebatnya puasa, ketika puasa nih lambung nih langsung connect, kalau lagi puasa nggak usah sakit gitu. Nggak usah sakit, bener banget. Bahkan pun yang sakit sembuhnya cepet gitu, nggak lama-lama. Beda. Jadi itu emang berkahnya bulan Ramadan ya. Dan hebatnya puasa. Justru sebenarnya banyak manfaat, banyak keberkahan di bulan Ramadan yang bisa kita ambil, bisa kita petik, nggak cuma dari puasanya gitu. Cuman karena tema kita kali ini ya puasa gitu. Pasti banyak kayak ada sholat tarawih, ada tadarus setiap malam. Kapan lagi kalau bukan Ramadan gitu ya kan? Farming pahala lah ya. Bener banget. Apalagi ini sekolah nih pada biasanya kalau nggak libur dikurangin nih waktu sekolahnya. Jadi kita bisa pakai buat kayak ya ibadah, tadarus. Waktu lu luasa banget lah ya. Luasa banget. Jangan dihabisin buat hal-hal yang main game online kan, game online itu malah memicu amarah kan? Iya, izin ke orang tua buat sholat tarawih malah belok ke warung, malah nongkrong sama teman-teman, kawan-kawan kan? Iya, malah ke warnet paket malam izinnya tarawih gitu. Bang udah nipu, aduh udahlah pokoknya. Iya, apalagi ntar mau itikaf nih, waktu itikaf nih, bisa bilang ke mak mau izin itikaf sama temen di masjid ini, di rumah temen. Nah itu terus di warpat gitu kan. Aduh, gimana pun ya itu salah satu tanggung jawab orang tua lah ya, untuk mendidik dan menjaga anaknya di bulan Ramadan begitu. Cuma ya kayak gitulah, udah nggak banyak lah sekarang aja, apalagi pemuda kayak kita juga ya mikir lah, udah punya akal gitu, yang seumuran kita kayak ya udahlah ini bulan Ramadan gak usah main-main dulu, minimal lah kalau menurut Ana ya. Di luar bulan Ramadan boleh, nggak boleh maksudnya kayak kita nakal, badar segala macam, bandel. Coba minimal kalau di masuk bulan Ramadan, bulan suci, orang aja nyebutnya bulan suci kan. Udah stop dulu gitu. Kayak misalkan hal-hal yang sia-sia atau yang biasa kita lakuin di bulan Ramadan tuh apa yang kita lakuin di sekarang gitu ya. Bener banget. Jadi kayak kalau emang malas ibadah jangan maksiat gitu aja sih Jah. Itulah ya. Kira-kira ada pertanyaan gak nih Bang Jaran? Sekiranya dari materi-materi, dari poin-poin yang aneh kasih, takutnya ada yang bingung nih kan. Ngomong-ngomong doang ada yang bingung, bahaya juga, salah tangkap ntar. Aduh, apa ya? Gimana? Tapi udah cukup jelas. Ana pengen nanya sih nih Bis, di poin nomor 5 nih, yang terakhir itu, yang puasa itu meraih manfaat kesehatan. Manfaat kesehatan. Itu tuh kayaknya nggak banyak yang puasa itu. Bisa dibilang juga bukan cuma orang muslim doang ya. Banyak orang non muslim yang puasa, apalagi kalau kita lihat di sosmed sekarang, kita kan udah punya banyak sosmed, Instagram, TikTok gitu kan. Kalau kita lihat ada orang yang non muslim, tidak beragama Islam, tapi dia ikut puasa full 1 Ramadan. Setelah Ana cross check lagi di akunnya, kenapa nih puasa nih, atau gimana kita tahu kan. Atau bentar lagi mau alaf kan. Kita pas di cross check ternyata emang dia tertarik, excited aja. Bahkan dia juga ikut excited pas lagi nunggu bulan Ramadan. Malah kan dari kaum muslim nih, dari teman-teman kita malah ada puasa kali ini biasa aja. Padahal gara-gara dia yang bikin bosen gitu kan. Perspektifnya aja. Padahal orang non muslim aja sampai excited dan puasa full, ikut sahur, ikut buka, bener-bener
walaupun nggak sholat ya mereka, kita juga mau ngelarang gimana, itu kemauan mereka. Kita juga nggak maksa mereka berpuasa kan. Kita juga ya mungkin ada juga yang tertarik gara-gara kebangun juga nih pas lagi dibangunin sahur nih, muncul kampung nih. Terus jedar raur. Petasan nih. Ada non muslim, ada yang non muslim bangun juga, kayaknya sahur juga deh, mencoba puasa. Mungkin ada yang begitu. Nyoba-nyoba. Tapi bisa juga orang-orang non muslim ini sebenarnya tahu kalau puasa ini bikin sehat. Iya, soalnya juga statement dokter akan manfaat kesehatan dari puasa ini berbau umum. Jadi nggak karena dia dokternya muslim atau apa. Jadi emang bahkan ada orang yang kadang lagi konsultasi penyakit malah disuruh puasa. Ada kadang. Nah, itu emang sebegitu berkahnya lah, maksudnya kayak sebegitu bagusnya manfaat puasa tuh kayak. Bener banget. Jadi kalau misalnya ada nggak non muslim, ada. Bahkan kayaknya banyak deh. Yang Ana lihat kan cuman yang dipublish doang kan di sosmed. Mungkin yang nggak publish, yang dipublish juga kita nggak lihat. Gitu. Ya gitulah ya. Jadi bahkan kenikmatan keberkahan bulan Ramadan aja bisa dirasakan oleh orang-orang teman-teman kita yang non muslim gitu loh. Saking josparnya nih bulan suci Ramadan. Ini kalau yang non muslim aja merasakan, tapi malah yang muslim yang nggak merasakan, ini perlu dipertanyakan nih. Ada apa? Apakah imannya sudah kuat atau gimana, kita nggak tahu juga. Gitu. Seperti itu. Kayaknya udah waktu buka sih bis nih. Waktu buka buat para permisa nonton ini kan. Jadi semoga bulan puasa kali ini, tahun lalu ataupun yang akan datang, tetap ada semangat jiwa yang tinggi untuk menjalani. Kalau kata Ustadz Yana nih, jiddiyah apa tuh artinya? Jiddiyah tuh semangat. Semangat. Tetap ada semangat yang tinggi loh. Iya, semangat yang tinggi. Enggak cuma puasa, bisa ada sholat tarawih, harus ada itikaf, ada banyak lah amal ibadah. Sayang setahun sekali doang gitu. Semoga kita juga kasih semangat juga nih ke teman-teman kita yang kadang masih ada yang nggak kuat puasa padahal udah gede nih. Sebenarnya tapi masih siang warteg. Waduh, memang ngeselin. Padahal Islam siang warteg. Ada tulisan lah yang puasa boleh masuk gitu. Dia dimakan, dia tetap lanjut. Pas udah kenyang, udah sendawa, grok. Lupa puasa. Udah 3 porsi, menyebalkan. Udah 3 porsi segala macam. Semoga ya, ayolah kita enak kok puasa mah enak gitu. Jadi ayo kita jalanin bareng-bareng secara ikhlas, tulus, dan kita maksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan kali ini dan yang akan datang pastinya. Masa iya mau dapat THR doang kan? Aduh, sayang puasa kagak THR dapat gitu. Nggak adil lah. Puasa dulu baru THR turun gitu ya. Tapi jangan puasa karena THR gitu. Jangan juga. Ini harus seimbang lah. Harus seimbang. Ya. Kita berdua mengucapkan selamat berbuka buat pemirsa Aliyah Podcast Al-Kafi ini. Siap dimanapun itu. Semoga berkah lah. Nggak ada kata-kata lagi nih kayaknya. Iya. Biasa kalau misalnya kita lagi puasa gini sering blunder, belum minum. Minum batal. Tonjok. Sekiranya udah waktunya juga udah mepet. Ntar lagi mau buka juga, ntar kita kelamaan podcast nggak buka-buka, taunya udah tarawih. Iya. udah kelar tarhim. Makanya. Ya udah. Sekian dari kita. Ana Hafiz Faikasano. Ana Jarum Farisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.